Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Terima kasih. Kakak absen ya. Siapa berarti yang masuk hari ini? Oh, alhamdulillah masuk semua. Oke, selanjutnya yaitu sebelum memulai pembelajaran, kakak pengen ngecek terlebih dulu ruangan kelas masih ada yang kotor untuk dikeluarkan sampahnya ke tong sampah. Oke, terima kasih. Setelah itu yang kemarin telah Bapak sampaikan yaitu mengenai apa, adik-adik? Oke, bagus. Berarti masih ingat ya, bagus. Berarti oke, sekarang pembelajarannya itu mengenai teks deskripsi. Akan Bapak sampaikan yang pertama yaitu pengertian, ya, strukturnya, ciri-ciri dan contoh teks deskripsi. Oke, murid-murid gimana kabarnya hari ini? Baik? Bagus. Oke, harus tetap semangat belajar ya supaya menjadi orang yang berilmu dan dipandang oleh masyarakat itu bagus dan bijak. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian teks deskripsi. Ada yang tahu di sini apa pengertian teks deskripsi itu? Oh, siapa kamu? Tahu? Oke, berarti ada yang tahu ya. Teks deskripsi yaitu teks yang dimana dari utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Menurut Gorsi Kera, deskripsi adalah suatu tulisan yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek yang dibicarakan sehingga pembaca bisa seperti melihat sendiri objek yang digambarkan tersebut secara langsung. Penulis harus bisa memindahkan hari perasaan, rincian wujud yang ditemukan pada suatu hal atau objek. Oke, Bapak akan menjelaskan pengertian menurut para ahli yaitu Felicia Nuradi. Menurut Felicia Nuradi, deskripsi merupakan tulisan yang memiliki tujuan untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifat, rasa, dan corak dengan mengandalkan kaca indera manusia dalam proses penjelasannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah suatu pemaparan, uraian atau penggambaran dengan kata-kata yang tertulis, jelas, dan rinci. Nah, jadi untuk teks deskripsi menurut Felicia Nuradi yaitu pemaparan uraian atau penggambaran dengan kata-kata yang langsung ditulis oleh seorang guru dan nanti dirincikan oleh siswa. Nah, jadi begitu adik-adik semua pengertian dari teks deskripsi, dan yaitu jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu hal. Ya. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, kakak akan menanyakan terlebih dulu ke adik-adik semua, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, gak ada yang ditanyakan ya? Berarti kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 5. Yang pertama itu judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat deskripsi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kakak akan menjelaskan untuk judul, pengertian judul dari teks deskripsi. Judul pada paragraf deskripsi setidaknya harus mengandung 3 aspek, ya, yaitu relevan, provokatif atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik, minat, dan suatu nama yang bersifat promosi. Nah, untuk judul sendiri dalam teks deskripsi harus
tersirat dari seluruh tulisan itu dan harus menarik. Yang kedua itu ada identifikasi. Untuk identifikasi yaitu penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Nah, untuk struktur yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi yaitu tadi ya, identitas dari orang. Nah, contoh, kakak mengambil identitas dari Bapak Arif Amin, bisa dijadikan sebagai teks deskripsi dalam pembelajaran dan benda lainnya. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Yaitu sebuah unsur penyusun dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Nah, untuk klasifikasi ini sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari. Keempat yaitu ada deskripsi. Deskripsi berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Oke. Yang kelima terakhir kesimpulan. Kesimpulan adalah penegasan pada hal yang dianggap penting. Ya. Kesimpulan bisa dicantumkan atau tidak. Nah, kesimpulan tersendiri bisa dicantumkan atau tidak. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan terlebih dulu sebelum masuk ke materi yang ketiga. Oke, sebelum ke pembahasan yang ketiga, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai struktur teks deskripsi? Ada? Oke, ada yang berarti sudah lumayan paham. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Meliputi yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Nah, untuk ciri teks deskripsi yaitu bisa dari penggambaran pada suatu objek, misalnya benda. Contoh, kita melihat benda motor itu kenapa sih bisa ada warnanya dua? Kita bisa analisis ya. Kenapa beda sama mobil? Ya. Untuk dianalisis mengenai benda. Contoh yang lain yaitu tempat. Contoh ini ada kampus STKIP Sitka Majalengka. Bisa dianalisis untuk tempat. Contohnya gitu. Yang kedua, untuk ciri teks deskripsi yang kedua ada teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman sampai perabaan. Nah, di dalam teks deskripsi ada ciri yaitu penglihatan. Ya. Penglihatan kita melihat apa aja bisa dianalisis dalam teks deskripsi. Terus pendengaran, penciuman sampai perabaan. Yang ketiga ada teks deskripsi berisi tentang pemaparan dan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Oke. Yang keempat ada teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Untuk teks deskripsi ini contohnya novel ya, novel. Kita saat membaca novel seakan-akan kita tuh langsung merasakan kejadian tersebut. Ya. Terus selanjutnya ada teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya menuliskan tentang warna merah keabuan, biru keunguan, dan lain-lain. Ciri yang selanjutnya, teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Padana adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Terus ciri teks deskripsi selanjutnya, teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, misalnya dua kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Terus teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu objek. Misalnya murid itu menggunakan seragam putih abu-abu. Ya. Terus ada teks deskripsi mengandung kata kerja perasaan dan pendapat yang bertujuan mengungkapkan pandangan pribadi si penulis terhadap subjek yang dituliskan. Misalnya, saya pikir Blackie adalah anjing yang cerdas. Saya yakin buku ini bisa menjawab masalah yang kamu miliki, dan lain-lain. Oke, udah paham ya mengenai struktur teks deskripsi. Selanjutnya ada contoh teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi tentang hewan.
ada citah, contohnya citah. Nah, boleh adik-adik bisa searching langsung aja ya di HP-nya masing-masing. Yang kedua ada teks deskripsi, contohnya itu tentang ya, contohnya yang pertama itu tadi kan tentang teks deskripsi tentang hewan. Ya, ada citah. Yang kedua itu contohnya teks deskripsi tentang aktor atau manusia, yaitu Michael Jackson contohnya. Terus yang ketiga ada teks deskripsi tentang tempat, ya, tentang tempat. Contohnya itu Positano. Kalian tahu tempat Positano? Oke, gak ada yang tahu ya. Contoh yang ketiga ya, yaitu tentang teks deskripsi tempat, ya, yaitu contoh di Italia, yaitu ada tempat Positano, bisa dijadikan contoh teks deskripsi. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang tahu untuk hari ini mungkin itu yang bisa kakak sampaikan mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, dan contoh teks deskripsi. Ada yang bisa menjelaskan ulang atau menyimpulkan? Adik-adik? Oke, ada ya. Itu buat PR untuk minggu depan. Adik-adik, kakak minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan hari ini. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu di workshop dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, bagus. Sekian dari kakak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.